selamat pagi. Kita kumpul lagi di minggu ini 2 kali memang kita live Instagram karena ini adalah akan menjadi episode Brunch with Dave yang terakhir di tahun 2020. So we wanna make it extra special buat teman-teman yang sepanjang tahun senantiasa menyaksikan live Instagram kita, senantiasa menyaksikan Brunch with Dave di YouTube kita. For all the positive comments, for all the encouragement, thank you so much for all the love. We are sending the love back to you. Itu sebabnya live Instagram istimewa ini temanya a joyous celebration during the pandemic. You see, I got my Santa Claus coat and a candy cane. Well, actually it's not a candy cane. Biar agak festif gitu suasananya ya. Saya sudah janjian sama Lea Simanjuntak. Penggemarnya Lea sudah pada hadir nih. Coba kita lihat ya. Apakah Lea sudah masuk ke kolom request chat kita? Belum. Sebentar ya. Aku ketik dulu ya guys. Lea. Bentar ya. Yes. Aduh, hari ini akan seru sekali deh. I saw you. Yes. Ini akan menjadi kebersamaan tutupan megah kita nih, menyongsong tahun yang baru. Kita pengen, we wanna leave everyone on a positive note. We wanna kick off the celebration with such a positive vibe. Walaupun kita hanya bisa merayakan, hi! Hello, my darling. This morning. Good morning and happy Sunday. Happy Sunday, darling. Pasang dulu. Yes. Hello. Yes. No. Okay, loud and clear, Dave. Hi. Hi. Did you see my Santa Claus brooch? Oh. This is actually a gift from your sister loh. Yang benar. Kok aku nggak dikasih sih? Lucu banget sih. Lea, kita mau tahu dong, apa rencana Lea dan keluarga merayakan Natal tahun ini? Oke. Jadi kalau untuk nyokap gue, dia sudah terbang ke Bali udah dari minggu-minggu lalu. She's gonna stay with Sophie, my eldest sister, sampai Januari nanti. Jadi it's a good change for her. Jadi kita bakalan Zoom aja Natal ini. Seperti biasa, kita punya budaya kuis. This is something new. Ya, jadi sebenarnya setiap Natal, before the pandemic, kita tuh selalu ngumpul, terus si Mami masak, ngumpul di rumah Mami, and then kita main kuis. Kuisnya tuh terdiri dari beberapa babak, kayak pengetahuan umum, membaca notasi, terus harus pokoknya banyak deh, tebak lagu gitu-gitu. Terus biasanya kita ngumpulin duit, saweran misalnya per keluarga, nih 100.000 gitu. Jadi nanti yang menang dapat semua uang itu. Oh gitu. Ya. Yang bikin soalnya biasanya siapa, Le? Eke. It's really fun actually. Ini ya, buat yang lagi nonton yang mungkin tidak terlalu mengenal dengan baik keluarganya Lea, kayaknya aku boleh bilang Lea itu satu keluarga, kalian tuh pinter-pinter semua ya. Mungkin karena nyokap bokap kalian tuh pengajar ya, jadi kalian tuh very knowledgeable gitu. Knowledgeable. Well, we actually sebenarnya sejujurnya kita tidak datang dari keluarga yang begitu sih. I mean, like none of us are actually kayak professors atau sastrawan. No, my dad was actually pelaut ya, tapi dia rock and roll. Dia tiap hari main gitar di kapalnya. He was actually a very natural musician. Terus kalau ibuku memang dia adalah kamus berjalan ya, jadi Inggris itu bagus sekali. So when we were living in Singapore, dia kerja di dubes
gitu ya. Terus banyaklah pekerjaan dia yang emang mengharuskan dia memakai si kamus berjalannya itu loh. Sampai sekarang kita kalau misalnya mau nulis caption, nulis apapun, CV, kita selalu nanya dia. The best pokoknya. Hands Gitu down, aja. hands down. Hands down, the Yes, best yes. dictionary. Okay. Nah, seperti yang kita tahu kan Lea juga sudah berumah tangga. Do you have Yes. your own tradition for Christmas with your family? Tiap tahun berubah sih. Kadang-kadang kita cuma breakfast aja sambil berdoa. Waktu zaman belum ada corona kita ke gereja tentunya. Terus kadang-kadang kita gabung ke tempat mertuaku, which is tahun ini kayaknya kita tidak akan melakukannya pas di tanggal 24 ataupun 25 karena nah ini mungkin sedikit tips ya buat kalian yang sedang merencanakan juga gimana ya ngumpul atau enggak. So we were actually thinking of going to my in-laws house. Jadi kita akan jangan kemana-mana dulu 2 minggu, terus semua anak harus stay clean and stay safe, baru kita ngumpul. Tapi ternyata ibu mertuaku itu adalah penatua ya, pengurus gereja di sini HKBP Pasar Minggu. Dia sendiri keluar tanggal 24 dan 25, terus gimana dong? She's gonna be apa ya kalau di gereja Batak itu namanya maragenda. So you're like you're gonna lead the sermon. Dan ini kayaknya terakhir kali dalam masa tugasnya dia, dia udah 65 tahun ini pensiun. Jadi kayaknya it's something for her yang dia harus closure gitu. Jadi dia minta izin mau bertugas and then okay. Ya udah akhirnya kita izinin, but kita tunggu 3 hari deh ngumpulnya, so like we're not going to your house For you to have your big closure. so, yes, ya udah akhirnya kita kayaknya Natalannya maybe on the 28th or the 29th, because that will be on a Monday and Tuesday, right? Jadi Christmas busy days-nya mungkin sudah lewat, jadi kita akan ke situ and let's just sit there. Yes. Ini udah mulai banyak komentar-komentar yang bilang Kalea nyanyi dong, tenang. Oh. Hari ini memang aku udah request sama Lea pengen deh dengar suaranya Lea pasta Natal virtual ya di layar masing-masing. Boleh nggak sih Le nyanyi satu lagu Natal nih buat kita? Boleh dong. Boleh. In fact, ini kameranya dan lightingnya sudah diatur di depan pianoku. Okay, let's go. By the way, ada Michael di sini, my manager. Hi, Mike. Know him so well, don't you? He's helping me out here. Okay, pianonya terdengar jelas nggak, Dave? Kedengeran. Okay. I usually do this on B flat, but since this is so early, ini masih early bagi seorang penyanyi, jadi I'm gonna do it on A. Ini lagu favorit setiap Natal, kayaknya hampir semua orang ya. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious dawn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born.
Oh my god. Gila, suara Yeah. kamu. I hope everyone has a glimpse of this joyous season with that song. Iya, aku kan bilang sama teman-teman aku, ayo nonton dong, Lea mau nyanyi Brunch with Dave. Oh, you're All my crying. friends are here watching this. Thank you. Le, ada yang nanya juga, kapan Mhm. rencana konser Natal katanya? Jadi it was a funny story. Sebenarnya dari awal sampai dengan awal bulan ini belum ada tukang apa tuh? Tumben ada tukang masuk sini. Oh, bakso ya. Oke. Iya, soalnya sejak pandemi jarang ada yang masuk, jadi gue seneng ada. Jadi sampai dengan awal bulan ini there was no plan at all sebenarnya. Jadi kita cuma ya kita sangkain tuh nggak akan ada konser ataupun sedikit pun live gitu. And then sebenarnya ini dipancing oleh banyaknya DM yang masuk sih, kalian kenapa nggak bikin konser, kalian bikin live dong apa gitu yang nyanyi Christmas. Terus aku tanya sama Michael kan, gimana kalau misalnya tingkat kesulitannya bagaimana? Terus kita mengumpulkanlah the team ya kan. Ternyata kalau dari music wise itu nggak sulit karena sudah banyak lagu yang emang kita udah selalu bawakan gitu ya dari Natal. Terus music director kita juga memang punya bank lagu yang sering dia bawain sama aku gitu. Jadi yang tinggal dipikirkan adalah konsepnya, looknya, visualnya, that's new for us. Akhirnya kejadian lah. Jadi kita sudah merencanakan tanggal 23 ini jam 8 malam. Yes, indeed, I am going to stream on YouTube Christmas concert virtual gue, judulnya Connect the Dots. Oh, what a perfect moment that we catch you before the concert, girl. Yes. Astaga, jadi ya. Okay, I'll Yes. make sure we watch it. Astaga. Le, berbicara sedikit mengenai tahun 2020. Banyak teman-teman kita yang mengalami perkembangan. Kalau kita pengen konsentrasi pada hal yang positif, ada growth yang terjadi di tahun 2020 selama masa pandemi ini. That's your word for this year, right? Yes. Kalau kamu sendiri gimana, sayang? Oke, 2020 ini ada beberapa fase kalau bagi aku. So, kayaknya terbagi dalam 3 fase kalau untuk seorang Lea. Because the first part of 2020, it was kind of like pelepasan dari 2019. Emang kemarin itu, 2019, I was really very busy, apalagi menuju ke akhir tahun. So, I was like waiting to celebrate, mau kemana, mau cuma tidur aja gitu seharian. I was really looking forward for that. Dan kayaknya kejadian sih waktu bulan Februari sebenarnya gue masih pergi, Dave. I went to Perth to see itu konsernya Queen. Kan mereka datang tuh with Adam Lambert. It was amazing, ya. Dan sebenarnya itu udah gue nggak nyesel gue pergi ke situ. Aku nonton dokumenterinya and it was on my list immediately. They were amazing. Oke, carry on. Yeah, anyway, sebenarnya itu udah ada desas-desus, corona ya, stuff like that. Tapi kita pikir pergi nggak. Udah deh, dari Desember kita book the tickets, let's just go. Ya.
Terus akhirnya kita pergi. Dan sebenarnya di sana juga udah ada beberapa ini ya, ya kayak di supermarket gitu udah mulai kayak ada tulisan please stay safe, wash your hands, bla bla bla. Tapi belum membudaya di Indonesia pun belum ada tuh yang namanya PSBB and stuff. Kita pergi nonton konser itu di Perth, itu konsernya gede banget stadiumnya and it was full, semua orang nggak ada yang pakai masker. So kayak masih awalnya banget kali ya, masih everyone was still on a vacation mode, meraba-raba. Dan pulang ke Jakarta itu baru deh, kayak everyone udah tegang, turun langsung di temperatur gitu juga. I was like, oh udah mulai deh. Udah, setelah itu seminggu setelah itu persis, I didn't get out of the house at all for months. Karena ya langsung PSBB. And that was the second phase of my 2020 life, which was nggak ada job, semua di cancel, bahkan yang sudah berjalan di cancel. Jadi benar-benar bagi seorang entertainer tahun ini benar-benar sangat memprihatinkan. Jadi banyak orang yang menyangka oke, kalau jadi artis itu enak banget, no. Jadi tahun ini nggak enak ya, buat entertainer itu nggak enak. Kita ya, dan gue merasa sendiri, if anyone who is watching this dari pemerintah kurang sih menurut gue. I'm sorry, I have to be frank. Kurang. Tapi kita kuatnya dengan komunitas sih. Jadi ya, komunitas entertainer, benar-benar. So, gue berubah menjadi seorang pedagang lah kalau bisa dibilang ya. So, I started reselling teman-teman punya makanan. And I started my own business in Dorset Market. And so 3 bulan terakhir ini lumayan lah banyak job virtual, juri juga lumayan banyak virtual, and hey, I'm back as an entertainer. Okay. It's interesting. I just want to go back and touch that for a little. Kehidupan seorang musisi, tadi kan Lea bilang sebetulnya kurang diperhatikan di kita. I want to know your insight on it. What can be better? Sebenarnya mungkin diperjelas aja sih. Yang boleh tuh bagaimana, yang nggak boleh tuh bagaimana. Dan kalaupun boleh, apa yang harus dilakukan? Is it like I saw story-nya Hedi Yunus, mereka manggung pakai dan ya kayak gelas akuarium tapi dari Mika or something. Haruskah segitunya? Atau kalau dari event yang aku jalanin sih semuanya disuap, jadi emang dibiayai oleh si klien sampai ke everyone ya, soundman, orang lain, semua ada jatah disuap. Haruskah segitunya? I mean itu atas siapa, biayanya siapa, and ada subsidi nggak sih untuk itu? When are you going to let all these prices, harga-harga ini sesuai untuk semua orang bisa menjalankan kegiatannya. Lalu di dalam perjalanan menuju ke misalnya tempat acara atau tempat syutingnya, kita udah yang benar-benar yang segitunya, and then we see kayak di Chris Gallery malam minggu gitu, everyone is still kayak nongkrong terus makan dan nggak pakai masker. Yang benar yang mana nek gitu ya, lu suka berhenti nyanyi dan panggung, tapi ya kan yang benar yang mana sih, Bo? Iya. Gue juga sih sempat mempertanyakan itu tuh, Le. Betul banget, karena setiap kali mau nge-MC kan sekarang apa-apa colok. Terus mana pakai masker apa? Terus gue ngelihat ada yang nggak pakai masker, aku tuh sempat nanya sama Mbak Wati, manajerku, ada gunanya nggak Mbak sebenarnya gue tuh pakai masker selalu gini, Mbak? Please tell me deh. Iya, jadi bingung ya. Lu tuh udah mulai stres. Ayo. Oke, ya mungkin ya. That's just me. Kalau boleh tebak-tebak buah manggis menurut Lea, what would you think will be the end of this pandemic? What would be the closure? The closure. Everyone turns into comedian. I don't know. Sekarang kan virtual banyak banget ya. Like, yang belum pernah nyentuh dapur jadi punya dapur yang sekeren Kim Kardashian gitu kan.
aku nggak punya lighting sebelumnya, sekarang jadi punya. Yang belum pernah makeup, jadi it's a good thing sebenarnya ya, dalam arti kayak I have this app on my phone, itu beragam deh, dari ruang guru, masterclass, Skillshare ya. Itu bagus banget. Anything you've never accomplished before bisa dipelajari di situ. Jadi sebenarnya closure-nya dari pandemi ini, kalau untuk orang-orang yang positif ya lu 3 langkah lebih maju. Yang tadinya you couldn't do this, you realize that you could, gitu, you can. Terus mungkin jadinya menjadikan kita manusia yang lebih apa ya, punya solusi mungkin ya. Kita harus jadi manusia yang solution giver gitu. Jadi jangan yang cuma merengek terus, like Lea Simanjuntak 3 bulan yang lalu merengek ke pemerintah gitu. Entertaining nggak diperhatiin, but like you have to be a solution giver ya kan. Apa yang mau lo lakukan terhadap hidup lo? Dan kalau orang-orang yang sama-sama punya jalan keluar, itu kan masyarakatnya lebih keren dong menurut lo ya kan. Sama-sama mau memberi daripada minta terus. So I think the closure is that kita akan jadi manusia yang lebih bermakna, sehingga kalau bisa sih semua orang sih mengalami fase ini. Jadi jangan complain and whine every time, karena nggak akan maju untuk hidup lo. Nggak ada yang bisa dilakukan. Coronanya ada kok. It's not an imagination. Okay, yes, I could not agree more on that. Waktu memberikan, we have so many times idle in our hands. Kalau kita bisa menempa diri dengan baik, that's right. Kita di rumah aja, ya kan? Kita punya skill baru, kita punya insight baru, ya. Tapi tunggu ya, gue cuma mau mengungkapkan ketidakadilannya. Kamu kan bilang kan Lea kan sekarang dikenal dengan endorphin marketnya ya teman-teman ya. Jajanannya kan enak-enak. Terus gue ngelihat semua, including myself, teman gue, pandemi ini berat badannya naik dari 8 sampai 10. Ya. Kok kamu enggak sih? No, it's actually I have to tell you a secret. Mungkin teman-teman yang lain juga nggak tahu. I'm a singer, but I always have problems with my mouth. Jadi sariawan itu adalah teman hidup mungkin ya, selain suami gue. It always comes like every month. Jadi setiap kali udah sariawannya, dan datangnya tuh yang segede-gede nasi, tau nggak? Segede-gede nasi, and all over the place, like bisa 4. Yes. Jadi kalau udah kayak gitu, ya gimana mau punya selera makan lagi, ya nggak sih? Mungkin it's, ya. Jawabannya itu, nggak banget kan? Yang amazing adalah walaupun lo sariawan, lo masih bisa nyanyi sehebat itu, Le. I have to. Ini ada sekarang di lidah. Oh my God. Okay. I know probably it's too soon, tapi many are asking dan bertanya-tanya, anakmu sebetulnya punya passion di bidang yang sama seperti mamanya kah? Atau tidak? Oh ya. Sebenarnya di dunia seni lah ya. Mereka aku lesin kemarin sebelum pandemi di Erwin Gutawa Music School, itu dekat di Jalan Suryo, Senopati, and they love it. Yang besar, she's a girl, namanya Tao, dia ikut yang paduan suara, vokal. Kalau yang kedua, cowok, Roha, dia suka banget drum. Di antara semua lesson yang aku kasih ke dia, ada 2 yang dia nggak pernah mau bolos. Satu BJJ, ya kan, cowok ya, suka sering gitu. And the second one is drum, nggak pernah mau bolos. Walaupun dia ngantuk, dia tetap akan tidur di mobil, tapi pas udah waktunya turun ke kelas, dia langsung gitu. On. Jadi kemarin sempat ada pesta Natal virtual dong sekolahnya. And then ditanya siapa yang mau nyanyi, cepet-cepetan daftar karena dibuka hanya untuk 4 orang. Dan ternyata mereka mau. Aku
Oh. Karena sebenarnya pada dasarnya mereka shy banget dua-duanya. Kayak bukan shy sih, kayak kalau di rumah jagoan gitu ya. Hahaha kalau udah ketemu orang kayak gitu. And then Hmm. mereka mau, dan yang membuat aku tidak malu adalah tidak false. So, yay! Yay. Mama proud. Yeah, oh Brown. Semoga ada yang mengikuti jejak langkahmu dengan kedahsyatanmu, ya kan? Kita akan tutup Amin. Diary Dave kita dengan kembali minta Lea nyanyi satu lagu lagi, boleh nggak Lea? Hey, this is brunch with Dave, not Dave. Yes, but this is Christmas edition. Please. Wait. Kan brunch. Oh iya betul. Cheers. Oke, Dave, kamu ada lagu favorit nggak? I'll be home for Christmas. Oh, really? Hmm. I'll try to sing it ya. Ambil nada dulu. Ya, ba, 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 ba. Okay, let's just do it. I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe in presents. That's the most important thing, baby. Under the tree. Christmas Eve will find me like thee. I'll be home for Christmas. If only anak sekarang. My Wonderful. Thank you for such Sedih ya? a very beautiful morning. My Thank God. you, my pleasure. Aku juga mau ngucapin buat, sebenarnya ada banyak loh follower kita, teman-teman kita yang nggak bisa pulang, Dave, for this Christmas. Yes. Jadi ya udah, hatinya aja deh yang pulang. You'll be home for Christmas, and gue berdoa semua kesusahan lo pada tahun ini itu digantikan oleh Tuhan di 2021. Amin. And you will rise like that champion you're supposed to be. Yes, that song untuk semua anak-anak rantau. Yes. So I'll see you on the 23rd on your Yes, Christmas please concert. do. Thank you. Jangan lupa ya, tune in on my YouTube channel, Lea Simanjuntak channel. Jadi I'm gonna stream there jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan sampaikan salam buat keluarga, buat Tao, buat Ro. Oh, I will. Ya. Iya. Buat Mama. Kalau Sofi aku lagi WhatsAppan, jadi nanti aku bilang. Oh, really? Harus ya dia. Lea, thank you so much. Merry Christmas, my love. Merry Christmas to you too, Dave. Semuanya, terima kasih banyak. Happy holidays. Happy holidays, everyone. Bye. Bye.